Assalamualaikum Sobat Movel, gimana kabar kalian? Yang kondangan mulut tapi belum dikondangin. Sabar guys, pokoknya buat yang sudah subscribe, kudoakan semoga segala urusan dimuluskan jalannya, termasuk dimuluskan meminang tambatan hati, amin. Call this place home, but that doesn't mean they all like me. Aquaman and destroy it. I'm gonna murder his family and burn his kingdom to ash. Film Aquaman and the Lost Kingdom udah rilis kemarin ya di seluruh bioskop Indonesia, dan ini adalah sequel dari film Aquaman yang rilis 2018 waktu itu ya. For your information, Aquaman adalah pahlawan super berdasarkan karakter komik DC, diproduksi oleh DC Studios, Atomic Monster, dan The Severin Company. Filmnya masih disutradarai oleh James Wan dan masih diperankan oleh Jason Momoa sebagai Arthur Curry alias Aquaman. Dengan bintang lainnya ada Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen, dan Nicole Kidman. Jadi tuh ceritanya selepas beberapa tahun setelah peristiwa film pertama, si Aquaman menemukan dirinya terjebak dalam tantangan yang baru. Atlantis, tanah airnya yang berada di dalam lautan, mendadak menghadapi ancaman kehancuran karena kekuatan kuno yang dilepaskan oleh Black Manta. Dia ini musuh Aquaman di film pertamanya ya. Dalam upayanya untuk merebut Trisula hitam yang terkutuk, Aquaman terpaksa melibatkan dirinya dalam pertarungan epik untuk melindungi orang-orang yang dicintainya dan menyelamatkan dunianya. Untuk menghadapi kekuatan gelap itu, Aquaman harus mencari bantuan dari sekutu yang enggak pernah diduganya, yaitu saudara tirinya yang bernama King Orm. Dalam perjalanan epik itu, Aquaman gak hanya menguasai kekuatannya yang luar biasa, tetapi juga menemukan makna sejati dari kepemimpinan dan pengorbanan. Jujur ya, setelah kontroversi yang melibatkan Amber Heard, awalnya aku hampir kehilangan minat untuk peduli dengan Aquaman and the Lost Kingdom, terutama karena karakter yang diperankan Amber Heard tetap utuh dalam film ini. Kukira Amber Heard bakal dihapus dari filmnya, malah tetap main. Jengkel sih, tapi rasa-rasanya sebagai penonton, aku harus bisa mengenyahkan kekecewaan dan tetap duduk di kursi bioskop untuk nonton. Pertama kali menontonnya, aku nggak dapat mengabaikan beberapa adegan yang terasa berlebihan. Meskipun ada kesenangan dalam beberapa komedi, sebagian diantaranya malah terasa cringe, dan beberapa adegan lainnya tampak agak lebay. Namun, keputusan untuk nggak membenci film ini hanya karena kontroversi yang dilakukan bintangnya dan mencoba menikmati juga nonton sepenuh hati, rasa-rasanya memang membuat pengalaman nonton ini menjadi lebih baik. Ya, gitulah. Harus kuakui film ini berhasil memukau dengan efek CGI yang mulus, menjadikannya salah satu film Aquaman yang visualnya menonjol. Meskipun ada beberapa plot hole yang enggak terjawab, keseluruhan cerita berhasil membuat aku terlibat, terutama karena perkembangan karakter Aquaman yang semakin berkembang. Dan keberhasilan film ini juga terletak pada peran Amber Heard sebagai Mira. Padahal ya gitulah, meskipun aku enggak menyukainya secara pribadi, karakternya ternyata menjadi kunci penting dalam alur cerita. Efektivitas karakternya dalam konteks cerita membuat aku melupakan perbuatan dirinya yang dulu mengundang kontroversi. Dalam aspek emosional, film ini berhasil mengeksploitasi momen-momen haru dengan sangat baik. Pertempuran epik, adegan baku hantam, dan aksi yang berlangsung hampir terus-menerus membuat aku tetap terpaku pada layar. Iya, meskipun ceritanya terasa cepat, tempo yang cepat itu sejalan dengan nuansa filmnya kok. Well, secara keseluruhan aku memberikan skor 8 dari 10 untuk Aquaman and the Lost Kingdom. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, keberhasilan film ini dalam memberikan pengalaman yang memukau dan mengejutkan membuatnya layak untuk ditonton. Segitu aja deh, kawan-kawan, jangan lupa nonton ya. Yang sudah nonton bisa dibagikan kesan-kesannya di kolom komentar bawah.
beda pendapat nggak masalah, ini kan subjektif loh. So, makasih yang udah subscribe, like, dan share kalau mau aja. Wassalamualaikum, bye-bye.